Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Smarani, NIM 2018-100-603-11147 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika dan Komputasi. Oke, pada hari ini saya akan membuat tutorial video penjelasan pengerjaan GeoGebra untuk pertemuan 15, yaitu bangun ruang. Pertama, kita akan membuat kubus 2 dimensi dengan cara menekan poligon, regular poligon. Misalnya seperti contoh soal, kita akan membuat 3 cm, misal 3 satuan, yaitu seperti ini. Kita bikin titik AB, kemudian setelah kita tentukan berjarak 3 satuan atau 3 cm, kita tekan OK. Untuk sisinya 4. Kemudian kita akan membuat lagi regular polygon dengan cara yang sama seperti ini, 4 juga. Setelah muncul, kita bisa, kalau jaraknya belum cukup untuk membuat kubus, kita bisa move-kan jaraknya dengan cara klik kanan, blok, kemudian kita geser. Kita geser sampai sesuai dengan jarak kubus. Setelah itu kita sambungkan segmen demi segmen, titik demi titik dengan segmen, jadi kubus. Untuk yang 4 satuan sisi juga kita bisa bikin demikian. Kita tentukan banyaknya 4 kotak, kemudian sisinya 4. Setelah muncul, kita bisa bikin lagi 4 sisi, 1, 2, 3, 4 satuan dengan 4 sisi. Kemudian kalau posisinya belum pas untuk kita membuat kubus 2 dimensi, kita blok, lalu kita letakkan sisinya, kemudian kita pilih menu segmen dan kita hubungkan antara titik. Oke, demikian cara untuk membuat kubus 2 dimensi. Akan membuat unsur-unsur dari tabung. Yang pertama kita lakukan adalah tabung itu punya alas lingkaran, maka yang pertama, contoh soal yang pertama kita punya luas alas 7 dan tinggi 10 cm. Anggap saja 10 cm dengan satuan cm kotak-kotak kecil ini. Kita langsung bikin lingkaran dengan, misalnya kita bikin lingkaran dengan pusat di 0,0, kemudian radiusnya 7 karena jari-jarinya 7, R-nya 7, seperti ini. Kita bisa zoom out kan, kita move. Kemudian untuk menentukan panjang selimut tabung, yaitu ada tabung yang bisa menyelimuti ada kubus yang bisa menyelimuti lingkaran ini. Maka kita untuk menentukan lebar dari sebuah persegi yang bisa melingkupi lingkaran ini, kita bisa menghitungnya dengan 2πr, yaitu 2 kali 22/7 dikali R-nya. R-nya kebetulan di sini 7, jadi 2 kali 22/7 dikali 7 itu sama dengan 44. Jadi untuk lebar dari selimut tabung itu adalah 44. Oke, di sini untuk menentukan lebarnya sebanyak 7, ya, lebar dari selimut kubus itu adalah 7, maka karena ini di tengah-tengah ya, berarti untuk ke kiri dan ke kanannya itu harus sama. Jadi karena 44 dibagi 2 sama dengan 22. Jadi dari sini, dari garis 7 kita bisa letakkan di sini misal, kita bisa pakai point di sini. Nah,
kita bisa lihat 22,4 dan kita bisa mengeditnya, edit titik dari sini 22, kemudian ininya letak dari sumbu min-nya adalah 7, karena dari radius dari sini ke sini itu 7, maka untuk tepat bisa melingkupi lingkaran itu yaitu dari 7. Tapi saya enter kan, dan titiknya akan berubah. Kita masukkan juga lagi titik poin di sama. Di sini kalau di sumbu x positif berarti kita x positif 22 kita taruh di sini. Kita bisa edit lagi dari sini, titik koordinatnya yaitu 22, dan untuk dari sumbu y-nya kita masukkan -7. Bentar. Sudah. Kemudian karena tinggi tabung adalah 10, maka tinggi dari selimut tabung ini adalah 10, atau tinggi dari persegi yang menjadi selimut tabung adalah 10. Kemudian titiknya tadi karena kita 7, radius dari sini 7, maka 10 ke bawah adalah titik ke 17. Kita zoom. Kita bisa kira-kira dulu poinnya, kira-kira di titik 22 lurus dengan ini. Kemudian ini 15 di sini misalnya. Oke, kita bisa buat di sini. Oke, 22,1703 kita bisa edit lagi untuk tepat 22 dan tepat 17, min 17. Nah, kemudian sama halnya juga kita bikin poin lagi di sini C. Kemudian kita bisa lihat lurus dengan poin D itu di sini. Kita coba. Nah, 21,96 kita bisa bulatkan lagi 22 dan 17. Lingkaran ini kita bisa menyambungkan ke 4 titik dengan segmen B ke C, C ke E ke D, dan ke D ke B. Oke, setelah kita dapatkan satu selimut kubus, kita akan membuat lagi satu tabung. Ini tabung untuk luas alas atau luas alas. Kemudian untuk luas tutupnya, tutup tabung dengan radius 7. Di sini tadi 17, maka radius 7-nya 17 ditambah 7 yaitu 24. Maka titik lingkaran selanjutnya adalah 24. Kita bisa bikin di sini titiknya 24. Oke. Kemudian radiusnya adalah 7. Enter, maka akan tetap bersinggungan dengan selimut tabung. Kalau kita lihat, ini merupakan unsur tabung dengan luas alas 7 atau jari-jari 7. Dengan jari-jari 7 lingkaran. Kemudian tingginya 10. Kemudian lebar dari persegi yang menjadi selimut ini adalah 44 yang dapat dihitung dengan 2 PR. Unsur tabung dengan R sama dengan dengan diameter 4 dan tingginya sama dengan 4. Untuk diameter 4 berarti jari-jarinya adalah 2, diameter dibagi 2. Kemudian untuk menentukan panjang selimut tabung kita bisa pakai 2 PR, yaitu 22 kali 22 per 2 kali 22 per 7 dikali 7 itu bisa dapatkan 12,57. Oke, pertama kita bikin dulu lingkarannya dengan pusat 0,0 dengan radius 2 karena diameternya 4. Kemudian kita fokus pada membuat selimut tabung. Menentukan panjang selimut tabung adalah 2 PR, 2 kali 22 per 7 dikali 2. Maka 2 dikali 22 per 7 dikali 2. Karena R-nya itu 2, dapatnya 12,57. Dan ketika kita bagi
sama rata dari sumbu X ini, sumbu XY ini, maka untuk ke sumbu X negatifnya kita dapatkan 6 sekitar 6,28. Kemudian untuk sumbu otomatis secara agar sama, kedudukannya sama, berarti di sini 6,28 juga. Kita langsung bikin titiknya sekitar 6,28, ini 6,28, anggap di sini mungkin. Kemudian titiknya di sini 2. Oke, 6 kita bisa ubah di sini 6,28. Jadi dia bisa sedikit geser. Oh, salah. 6,28. Nah, di sini 6,28, kemudian sama kita bikin juga titik di sumbu X positif. Di sini lurus dengan 2, 6,28. Oke, 6,33 kita bisa rubah di sini jadi 628, dan titiknya dari sumbu Y-nya adalah min 2. Kita bisa enterkan. Maka secara otomatis dia akan berubah ke 6,28. Kemudian tingginya 4. Dari 2 negatif 2, kita tingginya 4, berarti 1, 2, 3, 4. Maka ada di 6. Maka kita bikin juga untuk titik selanjutnya yang membentuk persegi panjang untuk menyelimuti lingkaran ini di 6, yaitu 6,28,6. Kita bisa inputkan poin juga di sini. 6 lurus dengan C sekitar di sini. Oke, 6,27. Kita bisa edit lagi 0,28, dan di sini 7. 6. Oke, titik yang sama juga kita buat poin di 6,6. 6,28 min 6 di sini. Oke. Ini kita bisa ganti ke 6,28, dan ini kita bisa ganti ke negatif 6. Oke. Setelah kita buat, kita bisa menyambungkan masing-masing titik dengan segmen. Oke. Dengan R2 maka kita bisa bikin pusatnya di 8. Oke, dengan radius 2. Maka dia akan tepat sama seperti lingkaran yang pertama. Lingkarannya identik, yang menjadi alat dan menjadi tutup dari tabung dengan panjang selimut atau panjang persegi yang menjadi selimut untuk tabung ini yaitu 12,57, sekitar 12,5756, dan tingginya itu ya 2. Kita akan membuat kubus 3 dimensi. Yang pertama harus kita lakukan adalah menampilkan 3D grafik. Oke, karena kita sudah menampilkan 3D grafik, kita akan mulai membuat persegi. Misalnya kita akan membuat seperti contoh soal 8 cm atau 8 satuan kubus. Kita bisa memulai dengan membuat titik 8 cm. Itu kan kita bisa pakai satuan ini. Kita bisa pakai poin A kita letakkan pada 2 titik 2, min 2 atau 4, di sini saya pakai 4 min 4,4. Min 4,4 di sini.
Kemudian selanjutnya ada di titik B-nya ada di min 4, min 4, min 4, min 4. Oke. Setelah kita menginputkan titik A, B yang berjarak 8, kemudian kita bisa menginputkan di bagian input sebelah kiri sini dengan menekan cube. Kemudian poin-poin. Kita di sini pakai poin A dan poin B. Poin B. Kemudian untuk yang poin ketiga ini kita bisa hapus. Oke. Setelah jadi kita tekan enter. Sebelum kita tekan enter memang previewnya sudah jalan. Bisa kita lihat ke bagian 3D view-nya di sini. Kemudian untuk yang 4 cm kita bisa bikin juga lagi dari sini dengan cara yang sama. Pertama kita inputkan titik 4, misalnya kita bikin dari 4,4 juga di sini. Maka B-nya jelas ada di sini yang berjarak 4 satuan atau 4 cm, bisa dibilang begitu. Kemudian setelah itu kita bisa inputkan cube lagi. Cube, kemudian poin A dan poin B, kemudian poin yang ini kita hapus, komanya kita hapus. Nah, bahkan sebelum kita memulai menekan enter, di sini sudah terbentuk sebuah kubus. Demikian cara membuat kubus 3 dimensi. Nomor 6 yaitu membuat jaring-jaring kubus. Kita bisa langsung gunakan cara dari sini. Cara membuat kubus seperti langkah-langkahnya tadi, membuat poin A dan poin B, kemudian kita enterkan atau masukkan cube, inputkan cube. Kemudian setelah muncul kubus dengan 3D di sini, kita bisa klik kubusnya. Kemudian kita memilih net atau jaring-jaring. Maka secara otomatis setelah kita mengklik net, select a polyhedron, kita bisa tekan kubusnya, kemudian langsung akan muncul jaring-jaring kubusnya. Untuk yang 8 satuan juga seperti itu, sama, tinggal kita menekan kubusnya, kemudian kita pilih net, kemudian kita tekan kembali kubusnya, dan akan terbuat jaring-jaring kubusnya. Demikian untuk tutorial tutorial kubus 3D dan tutorial jaring-jaring kubus. Piramid, pertama kita bisa menampilkan grafik 3D-nya. Oke, setelah menampilkan grafik 3D-nya, kemudian untuk contoh soal yang saya buat adalah buatlah piramida dengan ketentuan 8 satuan, tinggi 8 satuan, dan alasnya berbentuk 5, segi 5, dan segi 6. Pertama, kita akan membuat poligon dulu, regular poligon. Misalnya kita bikin yang untuk yang 5 sisi, segi 5, kita akan buat. Nah, seperti ini sudah terbuat polinya. Kita sudah buat polinya. Kemudian tinggal kita masukkan di sini piramid. Kemudian kita bisa pilih yang poligon dan height. Kita lihat di sini poligonnya adalah nama poligon ini adalah poli 1. Kita bisa tekan, masukkan poli 1. Kemudian karena tinggi yang diminta adalah 8, kita bisa masukkan 8. Kemudian kita enter. Di sini akan terbuat atau terbentuk poligon. Kemudian misalnya untuk yang 6 sisi, bisa bikin di regular polygon juga. Dari sini ke bawah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6. Kemudian kita masukkan 6, kita enter. Kemudian kita geser dulu. Kemudian sama, tinggal kita masukkan input piramid dengan poligon dan height. Di sini nama poligonnya adalah poli 2. Kemudian tinggi yang diminta sama, yaitu 8. Kita enter. Oke, di sini kita langsung bisa melihat ada dua poligon dengan ada dua piramid dengan alas 5 sisi, segi 5 dan segi 6. Kita bisa lanjutkan dari proses ini, proses membuat piramid ini. Kita bisa membuat jaring-jaringnya, jaring-jaring piramid sesuai dengan tugas nomor 7, membuat jaring-jaring piramid. Kemudian kita tekan 3D sectionnya atau pembagian 3D yang di sebelah kanan ini. Kemudian kita pilih net. Kemudian dia akan meminta select a polyhedron atau memilih polyhedronnya. Kita misalnya pilih untuk yang 5 piramid dengan alas segi 5 ini, kita tekan, maka otomatis akan muncul jaring-jaringnya. Di sini juga kalau kita bisa putar, di sini akan muncul jaring-jaringnya. Kemudian berlaku hal yang sama untuk piramid dengan 6 luas dengan dasar 6 sisi. Kita bisa pilih net, kemudian kita pilih. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada jaring-jaring dari piramid yang memiliki sisinya 6. Luas alasnya berbentuk segi 6. Demikian akan membuat jajar genjang menjadi prisma. Yang pertama kita lakukan adalah menampilkan 3D-nya, grafik 3D. Kemudian kita langsung akan membuat pada contoh soal, yaitu membuat jajar genjang prisma dengan alas jajar genjang dengan tinggi 6. Untuk jajar genjangnya bebas. Jadi kita bisa bikin dari poligon jajar genjang misalnya seperti ini. Oke, setelah kita bikin jajar genjang, kita langsung masukkan karena kita ingin membuat prisma, maka kita akan inputkan prisma, kemudian poligon dan height value. Kita pilih poligon. Untuk nama poligon ini adalah Q1. Kita bisa inputkan Q1 di sini untuk bagian poligonnya. Kemudian height value atau tingginya kita akan masukkan 6, karena yang diminta dari contoh soal yang saya buat adalah tinggi 6, prisma dengan tinggi 6. Setelah kita enter, maka di sini akan terbentuk. Di sini kita akan terbentuk prisma segi 6, prisma dengan alas jajar genjang dan tinggi 6. Kemudian selanjutnya kita bisa new, save. Selanjutnya kita akan membuat jajar genjang prisma dengan jajar genjang panjang 4 dan lebar 3 dengan tinggi 7. Maka kita langsung bisa tentukan poligonnya 4, misalnya dari sini sampai ke sini adalah 4 cm. Kemudian setelah terbentuk, kita masukkan prisma, kita inputkan prisma, poligon dan height value. Untuk ini Q1 lagi, nama poligonnya Q1, dan height value-nya diminta 7. Kita bisa enter. Nah, dari sini kita bisa lihat, di sini kita bisa lihat poligon dengan prisma dengan tinggi 7 dan luas alasnya jajar genjang dengan panjang sisi 4 dan 3 cm. Demikian penjelasan saya.
video tutorial saya untuk pertemuan 15, yaitu bangun ruang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.